Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya hormati Bapak-bapak ya peserta IHT pada pertemuan hari ini. Di sini saya akan memfasilitasi selaku fasilitator untuk kegiatan IHT hari ini. Materi yang akan saya berikan yakni tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, selanjutnya kita mencari dulu prinsipnya itu apa saja ya. Oke, kita langsung saja ke kurikulum terlebih dahulu, kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, itu memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Nah, untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk pendidikan yang memerdekakan, untuk kurikulum sekolah penggerak, kebutuhan kurikulum itu berdasarkan pada seperti itu pendidikan. Kita menyesuaikan kurikulumnya. Oke. Selanjutnya, kurikulum itu apa sih? Nah, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran, serta cara yang diberi pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Itu tertuang pada Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Pemerintah pusat menetapkan rangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional pendidikan. Komponen kurikulum operasional ini untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, yang memasukkan prinsip pengembangan operasional di sekolah itu ada 5. Yang pertama berpusat pada peserta didik. Nah, apa yang dimaksud dengan penjelasan berpusat pada peserta didik? Pembelajaran harus memenuhi potensi, ya. Jadi peserta didik itu berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Dan selanjutnya adalah kontekstual. Kontekstual itu memiliki pengertian menunjukkan kekhasan apa yang menonjol, ya, apa yang diunggulkan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan serta dunia kerja dan industri. Kita lanjutkan untuk prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang ketiga adalah esensial. Nah, apa itu esensial? Semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran
Kemendikbud seperti CP, capaian pendidikan, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Kita lanjutkan yang keempat ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya yang keempat adalah akuntabel. Jadi dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Oke. Dan yang kelima, terakhir, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra serta industri dan dunia kerja untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Bapak Ibu bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan tadi? Ya, Ada Bisa Pak, bisa Pak. Oke. Nah, profil pelajar Pancasila ya P3 itu sebagai acuan dalam menyusun visi, misi dan tujuan di satuan pendidikan. Nah, profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Jadi ada 6 ya. Ya, ada 6 dimensi tersebut. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, ada bergotong royong. Ketiga, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, dari dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Penjelasan tadi menggambarkan posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum sekolah, yaitu sebagai tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah, benang merah yang menyatukan segala praktik yang dijalankan di sekolah. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sudah kita pelajari tentang prinsip ya, prinsip operasional satuan pendidikan. Terus acuannya kita dari P3 tadi ya. Nah, jadi itu materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan di berikutnya ya. Jadi ada kita nanti setelah ini ada sesi alur tujuan pembelajaran. Oke, baik, itu saja. Nanti ada sesi diskusi tanya jawab setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.